Gimana teman-temannya belum kumpul semua anak ya? Untuk Willy, Aryo mungkin masih di perjalanan, Prof. Anissa, Nak Anita, Nak Akil, Nak Raihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang Aryo ya, Prof? Kurang 1 ya? Iya. Kurang 1. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kita teruskan saja. Saya itu mulainya 10.50, 10.30. Anakku 9. 9.50, Prof. 9. 50. 9.50. Bukan 10.50 ya? Bukan, Prof. Sebentar. 10.30. Cek dulu jadwal. Oke, ya. Saya salah. Ya, 9.50, Prof. 9.50 ya? Iya. Wah, aku yang salah. Aku 10.50. Oke, saya minta maaf. Iya, tidak Ditambahin apa-apa. juga boleh nanti kalau tidak berkeberatan. Kita lihat yang kedua, Nak. Apa pertemuan 11 itu? Machinery noise control. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang ketiga sambil ngomong tentang apa itu machinery noise control. Lanjutkan yang ketiga, Nak. Nah, sebetulnya machinery noise control itu hampir sama dengan industrial noise control ya, Nak. Jadi pengendalian kebisingan di industri. Noise itu kebisingan. Sebetulnya ada mata kuliah sendiri tentang pengendalian kebisingan di industri ya, Nak ya. Tapi ini ada overlapping tentang machinery noise control ini ya nggak apa-apa. Jadi makalah apa itu substansinya juga hampir ya bisa dikatakan sama begitu tentang noise, pengendalian kebisingan ya. Noise itu kebisingan. Ya sebetulnya kalau untuk yang belajar tentang pengendalian kebisingan di industri, pertama kali harus tahu apa itu kebisingan dan apa itu harus tahu pengendalian. Walaupun industri juga harus tahu, industri ada dua macam, industri barang dan industri jasa. Tapi yang penting sekarang pengendaliannya sama kebisingannya. Ada anakku yang sudah tahu tentang apa itu bising atau apa itu kebisingan? Bunyi yang mengganggu, Prof, yang tidak nyaman untuk didengar. Boleh. Saya kepengen tahu yang lainnya. Nah, Willy apa itu bising, Nak? Bising itu bunyi yang Bising itu apa itu? Nah, Agi sudah jawab tadi. Hampir, ya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Monggo aja silahkan mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Apa itu bising gitu? Karena pada dekatnya hari ini kita belajar tentang pengendalian kebisingan yang disebabkan karena permisanan atau di industri juga sama. Tidak apa-apa. Gimana anak Anissa punya ide tentang apa itu bising atau kebisingan? Sebelum lanjut. Ya sebetulnya kalau di pengendalian kebisingan di industri ada mata kuliah tersendiri tentang apa itu bising. Tapi at least paling tidak kita harus tahu sebelum kita ngomong lanjut. Nah Aryo, kira-kira tahu nggak apa itu yang dimaksudkan dengan kebisingan atau bising? Noise. Hampir dekat tadi, Nak Agi sudah ngomong tadi. Bunyi yang tidak kita inginkan. Hebat, 100. 100, ya bagus. Jadi bunyi yang tidak kita inginkan. Atau mungkin lebih jelek lagi bahasanya bunyi yang tidak kita ingini. Begitu. Itu bising. Jadi di dalam benak kita, kalau sudah mengerti definisi tersebut, bising atau kebisingan itu bukan hanya suara yang meledak-ledak. Suara bisik-bisik pun bisa dianggap bising, Nak. Bisa dimengerti nggak? Tidak ada komentar? Bisa, Prof. Bisa mengerti kalau suara bisik-bisik dianggap bising? Ya, bisa, Prof. Bisa, Prof. Kapan itu? Kira-kira bayangannya di mana itu? Iya. Bagaimana, Prof? Ya, kalau anakku setuju kalau bisik-bisik itu dianggap kebisingan, di mana itu? Kalau bisik-bisiknya kita nggak suka dengar apa ya? Kita nggak suka semisal kita lagi mengerjakan sesuatu terus ada yang bisik-bisik ke kita,
Walaupun itu suaranya kecil Bukan tapi bisik-bisik di bising. kita, nah, bisik-bisik di orang lain. Kalau Oh, bisik-bisik di kita itu bukan bising itu tidak. itu Bising itu mengganggu ya, suara. Prof. Oh, kalau Iya, begitu, mungkin aja. Jadi sudah hampir betul. Jadi seperti kita di kantor, kita lagi mengerjakan kegiatan. Terus teman kita yang di samping kita bisik-bisik. Walaupun itu kita tidak dengar jelas, tapi itu kebisingan itu. Jadi mohon dimengerti, jadi bising bukan hanya suara yang menggelegar, meledak-ledak, tapi juga pokoknya intinya bunyi yang tidak kita kehendaki. Sehingga di dalam mengendalikan kebisingan nanti kita lihat apakah itu di ruang terbuka atau di ruang tertutup atau di ruang khusus. Nah, itu pertimbangannya di situ. Nah, pada hakikatnya dalam pengendalian kebisingan itu ada 4 cara itu. Silakan Agis dibaca pertama, apa itu? yang pertama ada reduce noise at the source, lalu ada block the path of noise, lalu increase the path length, dan protect the recipient. Reduce noise. Kira-kira gambarannya ngerti nggak Nak Agis dan anak-anakku yang lain? Ya gampang sekali kan. Jadi kalau kita ngomong bagaimana kita mengendalikan kebisingan, satu, ya dipelankan aja. Nah, reduce noise at the source. Jadi suaranya dipelankan. Ya tapi kalau pabrik gimana dong? Masa mukulin pelan-pelan kan nggak bisa jadi apa itu, tidak bisa jadi pisau. Kalau perlu pukulannya pelan-pelan kan tidak matang, tanda kutip begitu. Kalau baja atau besi yang akan kita gunakan untuk alat pemotong terus memukulnya pelan-pelan kan tidak mungkin jadi itu. Suaranya kan tidak terdengar, noise-nya menurun tapi kan tidak akan jadi. Jadi menurunkan kebisingan pada sumber pada umumnya itu susah. Tapi itu malah itu dikatakan memang salah satu dari 4 cara bagaimana kita mengendalikan kebisingan. Yang kedua apa itu? Block the path of noise. Lintasan bunyi. Jadi kalau kita mendengarkan suara, mendengarkan bunyi, suara, mendengarkan kebisingan, pasti kita tahu arahnya dari mana. Biasanya kita tahu lintasannya. Nah, kalau kita tahu lintasannya, kita blok, kita bikin barrier, kita bikin penghalang di situ. Yang ketiga, increase the path length. Artinya apa itu? Nah, Willy bisa mengerti apa yang dimaksud dengan increase the path length? Itu menaikkan panjang dari Ya, gelombangnya. kalau praktisnya aja itu menjauhkan si sumber bunyi dari kita gitu. Nah, yang tadinya 10 meter ya kita jauhkan 5 kilometer gitu, jadi nggak kedengaran. Ya menjauhkan. Tapi kan biasanya industri kan cuma ruangan terbatas. Jadi industri biasanya kan terbatas areanya. Mungkin ada yang punya lebih besar 1 kilometer persegi mungkin. Tapi ada juga yang punya industri gedungnya cuma 200 meter persegi. Ya mau menjauhkan kemana kan nggak bisa, malah dimarahin orang banyak. Tapi ini salah satu cara bagaimana menurunkan kebisingan. Jadi selain menurunkan di sumber, yang kemudian mengetahui setelah mengetahui jalur lintasannya kita bisa membuat barrier lintas apa itu halangan terhadap bunyi tersebut. Yang ketiga kita menyingkirkan atau membuat jaraknya jauh, increase the path length. Yang tadinya 2 meter jadi 100 meter begitu, atau mungkin 1 kilo. Ya jelas kan nggak mungkin. Tapi secara teoritis begitu. Yang keempat ini yang disebut jadi 1, 2, 3 itu berbeda dengan yang keempat. Karena kalau yang 4 ini langsung ke pendengarnya begitu. Pakai pelindung telinga. Biasanya sehingga kalau dikelompokkan biasanya nomor 1, 2, 3 itu langsung, nomor 4 itu tidak langsung begitu. Itu kira-kira yang sederhananya bagaimana kita melakukan pengendalian, bagaimana kita melaksanakan pengendalian kebisingan di industri. Silakan nomor 2 Nak Willy dibaca. Seterusnya bukan nomor 2 maksud saya, nomor 4. Nomor 4.
passive and active noise cancellation. How can system determine the best noise cancellation option? The term noise cancellation embodies a number of different approaches to eliminating unwanted outside noise in order to enhance the listening experience. With so many terms such as active noise cancellation, ambient noise cancellation, and adaptive noise cancellation, it can get confusing for an end user or system developer to determine the ideal noise cancellation technology. Ya, ini sederhana, Nak Willy ya, tapi penting tadi pronunciation-nya bukan ambient ya, tapi ambient. Oh ya, Kalau ambient nanti konotasinya berbeda nanti. iya betul. Ambient. Oke, terima kasih. Jadi orang mengatakan menurunkan kebisingan itu terminologinya macam-macam. Yang pada hakikatnya sih noise cancellation ya, tapi terminologinya di sini dijelaskan macam-macam, tapi paling tidak harus mengetahui apa itu, seperti noise cancellation sendiri, ambient noise cancellation, adaptive noise cancellation. Nah ini tidak usah bingung-bingung ya, pokoknya kita menurunkan, bagaimana kita menurunkan kebisingan itu serendah mungkin, tidak membahayakan telinga kita atau mengganggu konsentrasi bekerja kita. Pada hakikatnya itu. Karena kita bisa milih itu mana yang paling baik dari 4 tadi kira-kira untuk kita begitu. Ada yang mengatakan ada pasif, ada yang mengatakan aktif. Yang tadi yang saya katakan tadi pasif ya kita melindungi diri, kalau pasif kita melindungi diri, tapi kalau aktif kita membuat 3 hal tadi yang nomor 1, 2, 3. Bisa menjauhkan, bisa di sumber, dan kemudian bisa menghalangi. Itu yang aktif. Kalau yang pasif kita pakai alat pelindung yang di kuping saja. Oke, dilanjutkan Nak Agis yang nomor 5. Silakan Nak Aryo, dibaca Nak Aryo. Passive noise cancellation is what the headset itself offers. Whether rubber sticks in ear design or padding in an over the ear design. Very simply, it's the amount of noise cancellation offered by the physical device, or how well the headset works as an earplug. While a good design will provide strong passive cancellation before electronics are applied, passive cancellation is often limited to cancelling frequencies above 1 kHz. Even the best active electronics can compensate for poor acoustic design with minimal passive. Ya, ini sekali lagi memang pengendalian ini agak nyeleweng sedikit, tapi anakku harus tahu persis karena ini termasuk di dalam mata kuliah akustik ya, bagaimana melindungi kita dari kebisingan begitu. Sebetulnya ada mata kuliah sendiri tentang pengendalian kebisingan di industri. Nah, sedikit tapi memang susahnya mau tidak mau basic dasar-dasarnya harus diketahui. Nggak apa-apa, kita harus mengetahui yang secara umum saja. Kalau dikatakan di sini yang pasif itu kita memakai headset itu pasif ya Nak ya. Tapi di sini dikatakan yang kalimat yang kedua tadi yang dibaca Nak Aryo. While a good design will provide strong passive cancellation before electronics are applied, passive cancellation is often limited to cancelling frequency above 1 kHz. Jadi justru kalau yang pasif ini dia hanya bisa is often limited to a cancelling frequencies above 1 kHz. Jadi di atas
Padahal bunyi biasanya kan tidak begitu. Jadi noise, kebisingan, gampang memang kalau untuk orang-orang yang di sekitar kita bisa mengcatch. Tapi kalau yang lebih jauh itu memang lebih susah. Maksudnya di sini begitu. Bukan lebih jauh, maksud saya lebih jauh dari batasan yang bisa diaplikasikan ke kuping kita begitu. Ya karena ini yang aktif anak ya, jadi mohon dimengerti. Di garis bawahi oleh kalimat ketiga, even the best active electronics cannot compensate for poor acoustic. Ya, karena keterbatasan dengan sendirinya. Kalau kita desain itu hanya untuk pembicaraan sampai dengan 1000 kHz, 1 kHz atau 1000 Hz ya maksud saya. Maka komponen-komponen elektronik akan berbeda yang digunakan dibandingkan dengan komponen-komponen elektronik untuk frekuensi yang di atas 1000 Hz. Lebih berat pasti, jadi tidak mungkin bisa dipasangkan di kuping kita. Ya sebetulnya secara teoritis bisa itu ya, tapi secara praktek karena urusan uang, harga, jadi pabrik atau industri tidak mau membuat yang lebih berbeda lagi, karena konsekuensinya harganya jadi mahal dan tidak akan laku. Oke, diteruskan lagi yang ke ya. Ini agak banyak kalimatnya, tulisannya kecil-kecil. Anak Anita, silahkan dibaca, Nak. Baik, Prof. Passive noise cancellation. 2. Passive noise cancellation is the noise that headphone block out based on the physical design of the ear cups. Based on the shape of the headphone ear cups and how it fits over the head, determine to a large degree how much noise the headphones can block out. This comes in handy when a user is listening to music or whatever desired sound he want to listen to. Oke, stop dulu, Nak. Jadi kalau baca jangan bass ya, Nak ya, bass ya. Bass seperti that headphones block out based on the physical design at the ear cup. Jadi si headphone ini, si pelindung yang dipasangkan di telinga kita itu block out berdasarkan kepada desain fisik di ear cups-nya yang ditempelkan di kuping itu. Jadi pada hakikatnya passive noise cancellation itu based berdasarkan kepada itu, berhasil atau tidaknya. Yang kemudian based on the shape of the headphone ear cups, berdasarkan kepada itu tadi yang diceritakan, bentuk dari headphone yang di telinga kita dan bagaimana dia fits over the head. Jadi bukan hanya nempel di kuping tapi juga bisa pegangan. Karena kalau bekerja, kalau tangan dua-duanya pegang kiri kanan nggak bekerja, cuma menghilangkan kebisingan tapi tidak bekerja. Nah itu merupakan menentukan ya, determines to a large degree how much noise the headphones can block out. Jadi seberapa besar noise itu bisa dihilangkan oleh headphone yang kita pakai tadi. Can block out. Oke, dibaca selanjutnya, Nak. When passive noise cancellation. When passive noise cancellation is strong, the user hears less outside unwanted ambient noise and can focus more on the desired sound at hand. This is in comparison to active noise cancellation, which work differently. Active noise cancellation is noise cancellation that works through powered electronic circuitry to produce noise cancellation. Passive noise cancellation is all about the physical, or you can say mechanical design of the ear cup. The ear cup, ya. Jadi tahu persis ya bedanya. Apa itu yang negatif? Salah kata-kata saya. Apa yang active noise cancellation dan apa yang passive noise cancellation. Jadi kalau aktif di sini, di dalam sistem kita, di dalam blocker
di telinga kita itu ada komponen yang edgobeton yang membuat sedemikian rupa sehingga bisa diperlemah. Tapi kalau yang pasif itu hanya sekedar melindungi telinga kita, gendang telinga kita supaya tidak terlalu banyak kemasukan gelombang bunyi. Jadi hanya melindungi saja. Tapi kalau yang dikuatkan dengan seluruh power electronic circuitry, jadi ada rangkaian-rangkaian elektronik sedemikian rupa yang bisa blocking in terhadap noise yang masuk. Jadi mau diingat kalau ditanya apa bedanya passive noise cancellation dengan active noise cancellation, anakku bisa cerita, bisa memberikan keterangan tentang pertanyaan tersebut. Ada komentar, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada silahkan yang ketujuh. Nah, Akil, silakan. The type of headphones that produce the best passive noise cancellation and that is used most heavily in the headphones market are circumaural headphones, being that circumaural headphones are large and fit entirely over and seal the ears. They allow for the less amount of ambient noise to seep into the headphones. Oke, sampai di situ aja, Nak. Biar apa itu, biar ngerti artinya. Ini sangat sederhana, tapi kalau tidak ngerti kan nggak nyambung. Nah, Aryo bisa menerjemahkan? Jenis dari headphone yang menghasilkan atau yang bisa disebut the best passive noise cancellation, and that is used more safely. Dan ini menggunakan heavily, itu apa itu? Berat ya. Dan kalau di pasar headphone disebut sering dengan nama circumaural headphones. Nah, circumaural headphone itu besar dia dibandingkan dengan ini kan karena pasif ya. Jadi ada komponen-komponen yang fit entirely over and seal the ears. Jadi harus betul-betul rapat dengan kuping dan bisa melindungi kuping semuanya. Dia hanya they allow for the least amount of ambient noise. Dia hanya bisa melepas memungkinkan si noise atau si bising ini, kebisingan ini masuk ke kuping. Karena dengan begitu bagusnya tanda kutip tapi begitu berat. Begitu bagusnya dia melindungi kuping sehingga bunyi itu tidak bisa to seep into the headphone, tidak bisa menelisip, tidak bisa masuk karena dibikin sedemikian rupa sehingga fit entire over and seal the ear. Jadi si headphone tadi betul-betul menutup telinga dan bisa dikatakan hampir tidak memberikan kesempatan untuk bunyi itu untuk masuk ke kuping. Nah, tapi akibatnya itu berat. Dilanjutkan, Aryo. Thus they allow for the most reduction. Thus they allow for the most reduction of outside noise. Thus they allow for the most reduction of outside noise. Neither supraaural headphones nor earbud headphones offer the passive noise reduction or cancellation that circumaural headphones do because they don't completely seal over the ears and isolate them. Isolate them. Tahu nak Aryo maksudnya kalimat ini? Jadi tidak seperti ini membandingkan dengan circumaural headphones. Kalau saya katakan tadi circumaural headphones itu sangat berat karena betul-betul menutup kuping itu sempurna tanda kutip. Hanya menyisipkan sedikit. Nah, sedikit pun dikatakan susah. To zip into the headphone itu susah banget. Karena desain dari circumaural headphone. Konsekuensinya dia besar dan kencang memegang melindungi kuping. Tapi tidak seperti dikatakan di neither supraaural headphones
juga atau earbud headphones, karena supraaural atau earbud ini cuma dimasukkan ke lubang kuping. Nah, kalau sirkumaural itu menutupi kuping, kalau earbud ini hanya dimasukkan ke kuping. Akibatnya apa? Akibatnya passive noise reduction atau cancellation yang berbentuk earbud maupun supraaural itu tidak seperti yang sirkumaural. Dikatakan di setengah kalimat terakhir, because they do not completely seal over the earth. Jadi karena tidak secara komplit menutupi telinga, sehingga bunyi itu masih mempunyai kesempatan besar karena kupingnya daun telinga masih terbuka, yang ditutup hanya si lubang telinga aja. Masih ada banyak kemungkinan masuk ke telinga dan terdengar oleh gendang telinga. Dengan sendirinya dia harganya murah, passive noise untuk earbud maupun supraaural ini. Jadi sebetulnya sederhana, tapi hanya kalimatnya aja mungkin belum bisa ditangkap. Nah, saya ingin menjelaskan. Nah, Aryo persis tahu ya sekarang ya? Atau ada pertanyaan, ada komentar anak-anakku yang lain? Sirkumaural tadi apa tadi, Prof? Sirkumaural itu komplit, Nak. Jadi dia bentuknya itu kan sirkular itu kan lingkaran kan, Nak. Itu biasanya langsung nyantol di atas dan juga di samping. Jadi bentuknya seperti topeng, tapi matanya nggak tertutup. Yang terutama yang dilindungi hanya kuping. Jadi daun telinga itu tertutup betul oleh headphone tadi. Tapi kalau yang supraaural atau earbud itu tidak, itu hanya seperti ya earbud seperti apa itu yang untuk nutup kuping, apa untuk membersihkan kuping itu agak besar sedikit, terus dimasukkan begitu saja kiri kanan. Jadi konsekuensinya daun telinga itu lebih terbuka. Kan daun telinga diantara fungsinya kan menangkap bunyi. Maksudnya kalau kita berdiskusi apapun juga lah, tidak berdiskusi dengan suara jauh pun, fungsi daun telinga lebih, ya kalau kita lebih sadisnya, kalau gajah itu kenapa daun telinganya besar sekali, itu dia bisa mendengarkan suara keluarganya, anak dan istri atau anak suami itu sampai 12 kilo. Itu kelebihan kuping gajah itu. Nah kalau di sini karena ditutup hanya karena earbud headphone juga hanya dimasukkan ke kuping, maka kebisingan tadi masih dimungkinkan untuk mengganggu kita. Tapi kalau sirkumaural headphones enggak. Jadi menutup semuanya. Masih ada pertanyaan? Silakan, Nak. Jangan ragu-ragu. Mau tanya, Prof. Yes, silakan. Kalau di industri-industri gitu kan berarti pakainya yang sirkumaural headphones ya, Prof. Nah, itu Maaf, Nak, kurang jelas ini tadi internet. Kalau di industri-industri yang bising banget itu kan berarti dia pakai sirkumaural. Saya tidak mendengar lebih jelas ya. Gimana, Nak Agis? Terdengar, Prof? Terdengar di sini tidak, Prof? Your internet connection is unstable. Jadi tolong Nak Agis tanya lagi. Jadi kan kalau di industri yang kebisingannya itu tinggi, itu dia berarti pakai sirkumaural headphones. Nah, itu itu tidak bisa dibegitukan, Nak. Oh. Ya, industri itu kan harus mematuhi peraturan. Tapi industri juga ada curangnya. Maksud saya kalau punya duit dibelikan, kalau enggak ya malahan mungkin kalau lebih jahatnya lagi mau karyawannya tidak bisa mendengar sampai tuli juga enggak apa-apa. Kalau bisa begitu dia curang gitu. Banyak hal yang kayak begitu. Tapi secara teoritis sesuai peraturan Departemen Tenaga Kerja, kalau ketangkep sampai ketahuan itu akan tidak boleh beroperasi industri begitu. Tapi di bidang lain kan itu semua yang melakukan manusia. Ada pengertian-pengertian, penekanan supaya industri jangan dibusak karena nanti pendapatan negara dan seterusnya kurang. Yang menderita akhirnya juga si karyawannya. Tapi sebetulnya kalau dia melanggar mestinya ditutup. Nah, ini memang dilema. Jadi antara teori yang kita ceritakan di sini dengan kenyataan di lapangan tidak seindah seperti dongengannya begitu. Teorinya memang harus begitu, Nak. Jadi
tenaga kerja harus dilindungi betul-betul. Nggak usah jauh-jauh anakku, kalau anakku lihat bagaimana tukang las, itu sebetulnya lebih dari 108 dB itu. Jadi rasanya omong kosong kalau dia selesai mengelas atau dia selesai jadi tukang las mungkin umur 40-50, itu kalau diajak ngobrol masih baik. Pasti dia akan kehilangan kemampuan pendengarannya tertentu. Jadi maksud saya kalau ngomong dengan dia, kita harus lebih tinggi ngomongnya. Maksudnya lebih agak seperti teriak-teriak dengan dia. Dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja sebagai tukang las. Karena itu suara las itu tinggi. Apalagi dia dekat. Dan banyak sekali yang saya lihat, justru yang dilindungi cuma matanya doang, kupingnya enggak. Ini hal-hal yang sepele, tapi perlu dimengerti. Kalau di industri, dia mau tidak mau harus pakai. Kalau enggak, yang disalahkan industrinya. Tapi kalau perorangan, mestinya juragannya industrinya. Tapi kadang-kadang, kalau nggak mau ya aku ganti, cari orang lain. Begitu. Nah itu yang mengerikan sebetulnya. Secara teoritis harus pakai, dia harus terlindungi karyawan. Tapi ya karena hal-hal yang tadi sifatnya subjektif, mereka tidak menggunakan atau tidak memakai untuk pelindung telinganya itu. Dan kalau toh pakai itu biasanya disumpal sendiri begitu. Wah, itu ya menurunkan tapi tidak ada artinya atau kurang ada. Bagus pertanyaannya. Mungkin Makasih, ada Prof. pertanyaan lain, monggo silahkan. Mau tanya, Prof. Yes, silahkan Nak Willy. Kalau misalkan itu kan ada orang yang keterbatasan dalam mendengar, Prof. Kalau nggak salah itu ada teknologi yang alat bantu dengar kayaknya. Jadi dipasang di telinga itu. Nah itu masukan, itu dia masuknya kemana, Prof? Dia supernatural atau irfan? Ini dua hal yang bertentangan. Nak. Jadi alat bantu dengar itu justru untuk anak-anak yang gendang telinganya kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Jadi fungsinya di situ amplified, memperkuat. Jadi gelombang bunyi yang sudah masuk di telinga itu kemudian diperkuat supaya si gendang telinganya bisa menerima. Nah kalau ini justru tidak, gelombang-gelombang bunyi ditahan supaya yang masuk tidak melebihi ambang batas kemampuan telinga kita menerima. Jadi itu dua hal yang berlawanan, bertentangan. Oke. Terima kasih, Prof. Yuk kembali, Nak. Tidak ada komentar, pertanyaan lagi? Yes, kalau nggak lanjutkan, Nak, yang ke-8. Agis. Ke-8. Nak Raihan? Silakan, Nak. Ya, Prof. PNC accounts for 99% of the noise reduction the headphones produce on the market. This is because most headphones or headsets on the market only offer passive noise cancellation. In order to receive also active noise cancellation, the headphones must specifically be active noise cancelling headphones. These headphones are usually a good deal more expensive because they take more sophisticated engineering design to produce. These headphones also need a battery source to power them to produce active noise cancellation. So passive and active noise cancelling headphones aren't really at all in the same arena in comparison. PNC headphones are far more common and less sophisticated, while active noise cancelling headphones are more rare and harder to produce. Ya, ini membedakan yang murah dan yang mahal ya, Nak. Ya, yang biasanya dikatakan PNC. Ini semuanya pabrik juga, tapi
khusus untuk noise cancellation ya. Tapi pakai terminologi PON yang sebetulnya kurang tepat. Phone noise cancellation, yang satunya itu langsung noise cancelling headphones ya nak ya. Nah kalau noise cancelling headphones ini lebih mahal nak, karena seperti yang dikatakan tadi, dia mempunyai baterai, dia memproduksi gelombang yang bisa interferensi sebetulnya kalau secara fisik begitu gelombang yang datang sehingga zeroing itu ada kegiatan di situ. Nah, harganya pasti lebih murah dan biasanya kalau di pabrik-pabrik tidak begitu, dia diberi yang di BNC. Dedicated itu biasanya. Bukan programmable ya, nak, tapi namanya pabrik ini. Noise control-nya tetap itu. Tapi disebut phone noise control. Kalau yang satunya headphones. Jadi kalau yang aktif karena ada gelombang dibangkitkan yang terus kemudian melakukan interferensi, tapi sifatnya yang aktif. Dalam artian panjang gelombang berapa yang masuk, dia akan membangkit dengan panjang gelombang tersebut, dan yang positif dia akan negatif, yang negatif akan positif, sehingga dia akan cancelling, dia akan bisa men-zeroing, sehingga bunyi tersebut yang diterima di gendang telinga kita relatif rendah, tidak mengganggu sama sekali. Tapi yaitu kalau noise cancelling headphones ini relatif lebih mahal dibandingkan PNC. Kita nggak begitu populer, yang banyak itu cuma PNC. Ya mungkin kalau di industri-industri yang lain saya tidak tahu, tapi sepanjang pengertian saya nengok di industri-industri di Cikarang, di Banten, di sekitar Jakarta sini juga saya tidak tahu, tapi hampir semuanya tidak ada yang menggunakan noise cancelling headphone. Ya karena mahal. Mungkin saja ada 1-2, tapi yang pakai mungkin supervisornya atau bosnya. Ya sebetulnya itu nggak boleh. Supervisor sama bos sama karyawan sama semuanya. Malah yang parah sebetulnya karyawan, karena karyawan in touch setiap hari atau tiap waktu berhadapan dengan noisy sound ya, bunyi-bunyi yang tidak diinginkan tadi. Tapi kalau juragan atau supervisor kan just for the time being ya, jadi hanya sekedar waktu dia inspeksi atau ada sesuatu ingin didiskusikan, dia masuk dengan noise cancelling headphone ini. Ya memang itu lebih mahal, tapi sebetulnya kalau untuk kebaikan semuanya tidak ada hitungannya, itu khusus untuk melindungi karyawan harus sama. Karena pada hakikatnya karyawan, supervisor maupun yang punya juga sama, semuanya manusia. Justru mestinya yang diistimewakan yang tiap hari berhadapan atau mendengarkan noise tersebut. Tapi sering di lapangan berbeda, itu perlu dimengerti. Nah, nanti kalau jadi pengawas-pengawas di Departemen Tenaga Kerja harus tegas hal-hal begini ini, nak. Kita pernah berpengalaman juga, kami pernah berpengalaman juga dalam hal ini. Kita cek bagus, 2 hari 3 hari kita tengok lagi bagus, tapi begitu sebulan sudah berbeda lagi ceritanya. Kalau kepingin real condition, jadi kita datang anytime tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oke, dilanjutkan. Nah, Agis. Apa itu total cancellation? Saya, Prof. Ya, siapa ini anak Adinita, terus Natalita. Oh, ini anak Natalita ada ini. Silakan Natalita. Ya, Prof. Total cancellation. Total cancellation, the noise cancelling effect heard by the end user. Iya, is simply a measure of passive cancellation plus active cancellation. The ability of the active electronic and the acoustic design acting together will determine the total cancellation that defines the quality of noise cancellation experienced by the user. Ya, hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini ada gabungan antara active electronics and acoustic.
Tadi saya udah ngomong belum ya, akustik itu the science of sound ya nak ya, ilmu tentang bunyi. Bunyi. Ya, jadi kalau di sini desainnya desain akustik yang dedicated untuk bunyi. Kalau Nabili tahu nggak politik itu apa? Kalau akustik the science of sound, kalau politik the science of power. Nggak penting. Iya itu ilmu tentang kekuasaan itu politik. Nah. Oh gitu. Oh iya. Jadi what is politics mean? Politics is the science of power. Ya. Tapi kalau demokrasi kan berbeda. Demokrasi kan kekuasaan di rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Katanya begitu. Tapi kalau kita ngomong itu, maaf nyeleweng sedikit. Jadi the ability of the active electronics and the acoustic design acting together. Nah, ini will determine the total cancellation that defines the quality of noise cancellations yang experienced by the user. Maksudnya yang sering dihadapi, yang sering didengarkan oleh telinga-telinga pengguna. Ini yang disebut dengan total cancellation. Yes, nomor 10. Lanjutkan, Nak. Nak Aryo sudah, Nak Raihan sudah. Semuanya sudah ya? Kalau sudah semua, kembali ke Nak Agis. Active noise control 1. Task. Attenuation of noise transmission in ducts with large cross section. The upper cut-off frequency depends on the duct's cross-section. And attenuation with a single counter noise source or secondary source requires propagation of plane sound waves. Room modes must not occur inside the duct. In order to attenuate higher frequencies, it is necessary to divide the duct's profile into sections which are equipped with a secondary source. Acoustic coupling between each of the active noise reduction system leads to unstable behavior of the whole setup. Taking this acoustic coupling into account, connection between every single active noise reduction system is required to achieve stable operation. Saya yakin kalau anakku bacanya pelan-pelan dan kemudian mengerti, bisa menerjemahkan semuanya, pasti mengerti. Hanya pronunciation-nya mungkin yang bisa, karena ini bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi at least anakku bisa mengucapkannya dengan ini duct ya nak ya. Duct itu terowongan, seperti kalau kita AC itu ada ducting-nya di atas itu. Itu bunyi juga sama. Bisa berarti real, bisa berarti perumpamaan. Attenuation itu pelemahan. Kalau cross-section tampang. Jadi saya yakin dengan, karena ini active noise, jadi kita buat langsung, jadi tidak menerima begitu saja terhadap noise tadi. Yang seperti sebelumnya tadi juga ada pembangkitan frekuensi tertentu berdasarkan frekuensi yang kita terima. Taruh kata frekuensinya yang diterima 1000 Hz begitu atau 1 kHz, maka alat kita, pengendali kita akan membangkitkan 1000 Hz juga. Nah, tergantung sekarang kita, karena ini kaitannya dengan kuping dan kaitannya dengan lintasan dari sumber bunyi ke telinga kita. Di sini kita analogikan dengan duct ini dengan terowongan. Sebetulnya kalau terbuka ya tidak terowongan, tapi terowongan yang besar sekali begitu. Kita sering pakai terminologi noise field, kita juga sound field dan seterusnya, karena lapang ya nak ya. Tapi basic atau dasar-dasar pemikirannya dari duct ini. Nah, sini dikatakan tas tadi anakku supaya tahu persis bagaimana sebetulnya active noise control itu bekerja, beroperasi.
Sekali lagi, begitu ada noise datang, maka alat akan membangkitkan noise juga persis, tapi yang sifatnya kalau interferensi terjadi, dia akan zeroing, akan menolkan. Kalau kita ngomong tentang amplitudo yang tadinya positif, kita yang dibangkitkan adalah negatif. Itu sebetulnya apa yang kita anggap dengan active noise control di sini. Jadi secara teoritis tidak perlu sedih, tidak perlu susah, berpikir itu susah, sederhana. Memang kalau kita nanti membuat alatnya, seandainya kepingin membuat noise control yang aktif pengendaliannya, yaitu, dan biasanya sudah jadi chip, sudah dijual di situ. Jadi kalau kita kepingin rentang panjang gelombang yang kita audible, yang bisa kita dengar, itu sudah ada di situ, tinggal itu satu chip. Tapi kalau dedicated biasanya chipnya terpisah. Gitu. Karena seringkali kalau kita deteksi di pabrik, rentang frekuensi noise ini tertentu, bisa kita. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, dari situ biasanya dibelikan yang dedicated untuk frekuensi yang timbul dari mesin-mesin atau motor-motor yang kita anggap melebihi intensitasnya. Sehingga kita bisa turunkan dengan melakukan intervensi tanda kutip secara teoritis tentang bunyi yang datang tadi. Silahkan, di sini dikatakan are equipped with a secondary source. Jadi seandainya fail, kita bisa memberikan lagi, satunya bukan diperbaiki, satunya membangkitkan lagi yang baru yang sesuai dengan bunyi yang noise yang datang tadi. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, atau keingintahuan, silakan pertanyaan. Kalau tidak ada, lanjut. Agis. Ayo, Willy. Active noise control. Overall, design effort exponentially increases with the size of the duct cross section and with the upper cutoff frequency required. A limit regarding economic efficiency for active noise control usage is rapidly reached. Solution: local active noise reduction system with cardioid directionally not reflective termination due to emission of direct anti-noise prevents positive feedback of secondary sound between the system. Thus, multiple devices can be operate independently inside the single duct section. Connection is not necessary. Bisa dimengerti, yang terakhir, multiple devices can be operated independently di dalam inside the single duct. Sebetulnya ini kalau memang cuma dua ruangan atau 3 ruangan yang paralel begitu sih sederhana. Tapi kalau justru ruang terbuka dan luas ini yang agak sedikit memerlukan. Tapi di sini dikatakan connection is not necessary. Tapi kalau ruangannya luas tetap diperlukan. Jadi jangan lupa duct itu dimaksudkan dengan ruangan-ruangan yang tertutup dan relatif gitu. Tapi kalau ruangan terbesar, ya itu sebenarnya secara teoritis pendekatannya ya sama seperti kalau kita bikin duct tapi besar begitu. Sehingga penggabungannya pasti diperlukan. Ini kalau dikaitkan dengan yang tadi itu ada kaitannya
tulisan yang tadinya duty, yang kemudian dua yang dan tulisannya task tadi ya. Yang terakhir solutionnya di sini. Jadi cuma solusinya tidak saya tulis kuning di sini, tidak kasih warna. Nanti di rumah bisa dikasih warna sendiri untuk anak-anakku. Oh ya, nanti teman-temannya dibagi anak Agis ya, yang nomor 11 ini ya. Dikirim semuanya. Oke, kalau tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, silakan lanjut ke yang nomor 12. Nah. Kalau tadi tidak ada kaitannya, kalau di sini justru sekarang ada kaitannya. Kalau kita menggunakan active noise reduction ini, jadi dikatakan in this case active noise reduction is an economic alternative. Ya karena semuanya dalam kehidupan biasanya kaitannya akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, baik yang mempunyai perusahaan maupun karyawan, jadi yang maupun produksinya maupun yang membuat alat tersebut. Ini semua pertimbangannya pasti di situ. Sehingga pertimbangan ekonomi akhirnya yang menentukan bentuk maupun kapabilitas dari si active noise control system yang dibuat. Silakan Agil, dibaca Agil. Overall design effort only linearly increases with the dark cross-section and the upper cut of frequency. The device can be produced in large quantities. Coordination or calibration is not required. The application of this distributed local acting active noise reduction system is very efficient for many applications where attenuation of low and medium frequency is required. In this case, active noise reduction is an economic alternative to conventional Ya biasanya kalau ini dikaitkan dengan industri tersebut di mana karyawannya relatif banyak, sehingga kalau masing-masing diberikan mungkin kaitannya mahal begitu, sehingga penurunan noise ini bisa dilakukan secara lebih besar. Kita harus mengetahui dulu tentang frekuensinya sehingga kita bisa membuat cut off frekuensi. Jadi bukan hanya banyak, tapi juga untuk ruangan yang besar. Dan di sini dikatakan juga calibration is not required. Mungkin saya pernah cerita berkali-kali tentang kalibrasi ya, Nak. Jadi mengapa kok tidak? Ya ini tuntutan hanya kaitannya dengan ekonomis dan kemudian economical point of view, dan yang kemudian yang kedua memang rentang bunyi di sini biasanya dedicated. Kalau sudah noise-nya diketahui itu tertentu, baru kita kemudian beli atau membuat atau mendesain dulu untuk pengendalian kebisingan itu atau kebisingan tersebut. Nah, di sini dikatakan dengan cara-cara ini semua economic alternative to conventional passive noise reduction. Jadi kita bisa melakukan, kita bisa merancang dan bisa membuat lebih murah dibandingkan dengan tadi hampir semua dipasang. Seperti tadi yang dikatakan overmoral noise control tadi yang dipakai dipasangkan di kepala, yang dimasukkan di telinga maupun hanya ditempelkan di telinga, itu semuanya pertimbangannya pasti ke
economic consideration ya, nah ya. Dari economic consideration memberikan economic alternatif. Oke, jadi bukan teknis ini, tapi masalahnya ke masalah-masalah ekonomi. Tapi perlu juga dimengerti oleh anak. Lanjut, Agis. Silakan, Nak Talita. Ya, Prof. Active noise control. 4. Solution. Local active noise systems with cardioid directionally, a non-reflective terminations due to emission of directed anti-noise prevents positive feedback of secondary sound between the systems. Thus, multiple devices can be operated independently inside the single duct sections. Connection is not necessary. Sudah, Prof. Ya. Nah. Tulisannya ini saya salah, mestinya sama seperti di atas tadi juga salah. Jadi directionality terlalu nempel dengan non-reflective termination. Mestinya agak geser sedikit. Ya, begitu, Nak. Bagus, terima kasih, Nak. Ya, Prof. Local active noise reduction system with cardio directionality. Ini perlu dimengerti. Ini kalau tadi juga ada yang tapi tidak saya kuning, saya putih tadi. Nah, non-reflective termination due to emission of directed anti-noise driven positive feedback. Jadi ada mungkin looks like tidak persis sama, tapi ada seperti reverberation begitu, sehingga kita bisa menghilangkan yang pertama, tapi yang kedua belum. Nah, tapi dengan cara begini kita bisa, walaupun ada feedback, kita anggap justru sebagai sumber yang menginterferensi yang belum berhasil kita hilangkan, tanda kutip kita attenuate begitu. Nah, ini local active noise reduction system ini disebut dengan cara cardio directionality. Jadi katakan langsung begitu ya. Nah, ya. Begitu tahu langsung ada otomatis. Loh, kok bisa? Ya dengan sendirinya, nah, dengan perbedaan frekuensi langsung terdeteksi dan memberikan feedback, kemudian dia akan mengenerate baru yang sama tapi phase-nya berbeda, fasenya berbeda, sehingga bisa mengenerate untuk meniadakan looks like yang saya katakan reverberation yang datang tadi. Nah, hal ini multiple devices can be operated independently inside the single duct section. Jadi bisa bersama-sama, bisa berbeda goal-nya, tujuannya. Nah, ini bisa, ya kalau di sini saya belum pernah, tapi kalau di luar negeri kita bisa mengerti tentang, kalau kita ngomong di gedung-gedung opera begitu. Karena di situ macam-macam. Yang diinginkan sebetulnya kan suara itu bisa betul-betul mewakilkan setiap panjang gelombang yang datang. Tapi ada juga panjang gelombang yang datang itu ternyata panjang gelombang bunyi, maksud saya di sini. Panjang gelombang bunyi itu ada yang tidak diinginkan karena reverberate tadi. Malahan ya mungkin, tapi sedikit sekali kan desain gedungnya sudah dibuat ya biasanya. Nah, ini rombongan sum gelombang bunyi tadi bisa diseleksi mana yang betul-betul mengganggu dan mana-mana belum yang tidak. Karena kita kepingin suara biola, suara organ, suara penyanyinya sendiri begitu, atau suara kor itu bisa terlihat perbedaannya begitu. Kita bisa menikmati kalau itu bisa terdengar dengan baik. Nah, ini fungsi cardio directionality ini penting sekali, khususnya untuk
bukan hanya single ya, Nak, ya, tapi kalau komprehensif. Nah, ini bisa dioperasikan sendiri, dioperasikan bersama-sama. Gitu. Tapi goal-nya sama, untuk memerangi, untuk menurunkan, untuk mengendalikan kebisingan. Oke, silakan Nak Agis, teruskan lagi. Silakan Nak Aryo. Overall design effort only linearly increases with the duct cross section and the upper cut of frequency. The devices can be produced in large quantities. Coordination or calibration is not required. Rasanya ini udah deh, Prof. Sama, jadi sama tapi sama tentang kalibrasinya yang tidak dibutuhkan. Oh iya, Prof. Koordinasi artinya dalam pemasangannya itu ordinatnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ya, Prof. Understood. Devices-nya berbeda, tapi penggunaannya sama. Ya, Prof. The application of this distributed local active noise reduction system is very efficient for many applications where attenuation of low and medium frequencies is required. In this case, active noise reduction is an economic alternative to conventional passive noise reduction methods. Bisa nyambung nggak? Kenapa di sini dalam hal ini, in this cases, active noise reduction is economic alternative dibandingkan dengan conventional passive noise reduction method. Karena lebih efisien kan, Prof? Ya, kalau lebih ekonomis pasti lebih efisien. Tapi seringkali juga ada hal, itu betul ya Nak ya maksud saya. Tapi ada hal yang sering orang lupa begitu. Mungkin saya sudah pernah cerita tentang efektif dan efisien ya Nak ya. Kalau efisien itu ya and duit ya. Tapi kalau efektif itu waktu. Nah di sini siapa yang batuk? Nah dia yang batuk. Maaf, Prof. Hah? Tadi sempat ini, Prof, kering. Oh yang sakit yang batuk Nak Aryo? Enggak, Prof. Bukan saya, Prof. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Saya pikir Nak Aryo ya. Mudah-mudahan sehat semua anakku. Berdebar-debar saya kalau dengar anakku batuk. Sehat. In this cases udah ya. Active noise reduction is an economic alternative to conventional passive noise reduction. Ya, hanya perlu dimengerti saja. Ya, kalau nanti jadi penentu kebijakan ya harus betul-betul diimplementasikan, bukan jadi mengerti. Yang sering saya pionkan baca, pelajari, mengerti, paham, kemudian dilaksanakan. Nah, kalau tahapan laksanakan yang berarti sudah jadi pengendali, sudah jadi penguasa, sudah yang menentukan kebijakan di situ. Tapi paling tidak, oh ini lebih ekonomis dibandingkan dengan conventional passive noise. Ya orang terus jadi tidak suka, soalnya kalau, oh iya ya, kalau itu kan, tapi lihat dulu kalau industrinya memang tidak memerlukan, mengapa kita mesti harus pakai yang active noise? Kalau cuma kebisingan one way begitu, atau rutin yang bisa kan kita rugi kalau kita aktif ternyata cuma dari jam 7 sampai jam 9, sudah itu enggak begitu. Mending kita pakai yang konvensional, passive noise reduction 79 kita pakai, habis itu kita enggak.
Kalau aktif terus, akan rugi. Nah, paling tidak electrically kita harus bayar secara listrik. Itu kan ya, terus masang-masang peralatannya. Oke, kita lanjutkan lagi sedang ke 15. Contoh-contoh aplikasinya. Saya, Prof. Oh iya, terima kasih banyak. Application example. Reduction of noise transmission at a transformer station. Behind weather protection louvers 24 active noise reduction system are placed on a shelf system inside the transformer station. At a distance of 21 meters, an attenuation of the sound pressure level by 7 dB at 100 Hz and 15 dB at 200 Hz is measured. Inside the transformer station, significant influence of the active noise reduction system on the sound pressure level at different measurement locations can be determined. Due to the cardioid directionally of each system, a nearly non-reflective termination is achieved at the weather protection louvers. Jadi dengan cara ini, dengan menggunakan di situ dikatakan, ngerti ya maksudnya ya? Behind weather protection louvers. Tahu ini louvers? Gak tahu, Prof. Nah, jendela yang biasanya ada seperti dindingnya yang kecil-kecil ke bawah. Itu biasanya kalau di rumah itu bisa dibuka separuh, bisa dibuka penuh, bisa ditutup lagi. Apa namanya itu? Biasanya dari kayu bersusun begitu, nah seolah-olah di jendela-jendela. Oh Itu iya, louvers yang namanya. tersusun ke bawah gitu ya, Prof? Jadi kalau ditarik nutup lagi, kemudian kalau dibuka bisa buka. Nggak ngerti louvers? Tahu, Prof. Yang ada talinya yang ya dia betul, bisa yang ada rata, talinya bisa miring gitu ya, Prof? Betul 100. Louvers 24 berarti di situ juga ada sisi-sisinya 24 bisa dibuka di. Nah, ini di dalam percobaan mereka pada jarak 21 meter, attenuation pelemahan yang di bawah 7 dB pada 100 Hz dan 15 dB pada 200 Hz yang diukur gitu. Nah, ini ceritanya, oh ternyata dengan cara radio directionality tadi untuk masing-masing sistem, di belakang jendela tadi, weather protection louvers tadi, itu sudah cukup gitu, tidak perlu. Ini soalnya contoh-contoh penggunaannya. Ini yang perlu dimengerti juga. Kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa dikurangi dengan. Memang ini kurang jelas dalam artian ini louvers-nya dibikin dari apa ya? Apakah kayu, apakah metal, apakah plastik, apakah absorber begitu. Ini hal-hal yang sederhana tapi perlu dimengerti. Untuk anak-anak akustik harus lebih jeli lagi. Nah, di sini memang tidak jelas, saya tidak bisa mengklaim ini apa dibuat begitu. Cuma di sini dikatakan bahwa diketahuinya itu di belakang jendela yang bersusun tadi louvers. Tapi di sini dikatakan weather protection, mestinya metal ini ya, karena kalau untuk itu dia hanya sebetulnya dedicated behind weather di sini untuk cuaca. Tapi dia bisa melindungi juga untuk bunyi level 7 sampai 15 dB pada frekuensi 100 200. Ini semua percakapan. Oh ya, jelas ini. Karena ini kan pada sebetulnya 7 dB 100 Hz sampai 200 Hz ini kan percakapan manusia ini. Nah, itu kan di antara 50 sampai ke paling ini 1000 ya.
Ya, paling umum di sini. Penurunnya 7 dB sampai ya bisa apa itu? Tidak terdengar lagi begitu. Jadi noise yang disebabkan kalau ini karena suara percakapan jelas ini kalau 100 Hz sampai 200 Hz. Rasanya kalau mesin enggak ini. Apalagi ini langsung kan. Jadi saya kira bisa diterima. Hanya menggunakan weather protection layers. Teruskan Nak Agis, nomor 16. Lanjut ke yang 16, Nak Agis. Sudah, Prof. Hah? Oh iya, aku baru lihat. Ya betul. Saya kira yang baca saya sekarang. Kan sederhana ini. Noise control product, namanya serem, noise control product ya, nah ya. Tapi coba kalau dibaca apa ini? Modular panel ternyata. Jadi untuk menurunkan kebisingan tadi ternyata bisa pakai dedicated window. Bisa ngerti nggak maksudnya dedicated window itu? Jendela apa yang dedicated ini? Ayo. Jendela di mana ini? Jendela yang bisa diarahkan kemana-mana itu jendela mana ini? Ya memang di peralatan mungkin di tank anakku bisa tahu, tapi mungkin nggak pernah lihat. Jadi dedicated window, jendela yang bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita untuk melihat. Kalau ini untuk mendengar, karena sama untuk melihat. Kalau melihat kan panjang gelombangnya visible light, kalau ini bunyi ya nak ya. Sama juga dedicated door juga, window door biasanya lebih besar dibandingkan dengan window. Terus di sini glass window atau plastic window. Menurut anakku semuanya mana yang lebih bagus? Kira-kira kalau kita menggunakan jendela kaca atau jendela plastik? Ayo. Ya yang baik kombinasi Pak. Gitu. Tapi saya hanya kepingin mengerti saja kira-kira anakku nyambung nggak? Panel yang gelas atau panel yang plastik untuk jendela yang bisa digunakan untuk pengendalian bunyi yang bagus. Gelas, Prof. Gelas? Gelas. Nggak ada yang milih plastik? Enggak, Prof. Nah, sekarang saya tanya, pertimbangannya apa, Nak? Kok anakku bisa yakin gelas dong, Pak? Plastik enggak dong? Ayo. Karena lebih karena Sekarang plastik itu juga bisa sama seperti gelas, nah density-nya dan seterusnya. iya sih kalau plastiknya tebal. Permukaannya kali, Prof. Bisa dibikin sama. Plastik lebih ringan daripada gelas. Mestinya jawabannya kayak apa yang sederhana apa itu bukan salah, tapi yang bisa dimengerti. Mana yang paling bagus? Ya tergantung dong Pak, gitu tanyanya. Kok tergantung? Panjang gelombang bunyinya yang berapa? Gitu. Oke. Jadi untuk penggunaannya itu tergantung ya, Prof. Kalau Dengan untuk sendirinya panjang dong. gelombangnya. Dengan sendirinya. Tergantung. Apakah itu kebisingan yang ditimbulkan oleh industri, apa kebisingan yang ditimbulkan oleh pembicaraan orang. Itu tadi contoh yang di atas itu kan sebetulnya pembicaraan manusia itu yang cuma sampai 500 ya. Kita akan sering kali 20 sampai 20.000. Tapi yang paling banyak itu adalah 20 sampai 1.000 cuma pembicaraan manusia itu. Teriak-teriak dan segala macam itu. Not more than, tidak lebih dari 1.000 Hz. Nah, lain lagi kalau di industri. Nah, ini ngomongnya kalau di industri kita berbeda. Nah, yang jelas bukan yang teriak-teriak bukan manusia begitu. Kalau di perkantoran lain. Nah, kita ngomong sekarang apa itu Pak? Generator atau pembangkit? Apakah itu mungkin AC?
AC yang besar suaranya juga bising, nah. Bising. Nah, itu nggak bagus sekali. Nah, kita kan harus mempertimbangkan bukan hanya ya harga memang jelas, tapi maksud saya lifetime, seberapa lama dia. Tolong dimengerti kalau jendela gelas itu bagus, tapi dia juga bisa resonance dan akibatnya apa? Resonan apa artinya? Resonansi apa artinya? Ikut bergetar, nah. Kalau ikut bergetar artinya apa? Ya pecah. Nah, ini hal-hal yang sepele. Yang mungkin saya pernah singgung yang agak berbeda, kita bisa mendiamkan atau membuat lemas para demonstran dengan mengeluarkan bunyi tertentu sedemikian rupa sehingga mereka yang melakukan demonstrasi bisa lemas untuk beberapa saat. Ini terhadap metal juga sama. Nah, kalau kita punya nyawa, manusia punya roh ya nak ya, yang agak berbeda dengan bahan-bahan ini. Jadi kalau gelas dengan plastik lebih bagus menjawabnya tadi tergantung panjang gelombang bunyinya Pak. Nah, ini didedikasikan pasti bukan suara manusia, pasti dia bunyi. Pada waktu pertama kali tanah air ini mempunyai pesawat terbang tempur, karena aku belum lahir, saya masih kecil waktu itu, kelas 6 atau kelas SMP, itu kelas 1. Itu di Madiun, jadi dulu lapangan terbang yang dipakai di Madiun. Pertama kali kalau mereka mengeluarkan sonic bomb, itu semua jendela hancur. Nah. Tidak terkecuali punyanya pemerintah maupun punyanya individu. Nah itu minta ganti rugi, nggak dikaji rugi sampai sekarang tua, rumah udah pada lupa semua. Nah itu hal-hal yang sepele. Itu noise, itu kebisingan, tapi bukan hanya telinga yang rusak, barang-barang pun semuanya hancur. Khususnya yang terbikin dari lagi berkaca di rumah, itu kacanya, cerminnya itu hancur. Nah, ini hal-hal yang sepele yang mungkin anakku tidak mengalami sekarang karena sudah perkembangan pesawat terbangnya juga sudah hebat-hebat, perlindungannya juga teknologi yang kita dapatkan, yang diproduksi barang-barang juga terlindungi dengan baik. Tapi zamannya saya dulu semuanya hancur, rumah-rumah yang ada jendelanya, cermin yang di rumah yang punya, padahal dulu kan mahal semuanya itu dengan penghasilan orang pada saat itu. Nah, ini hal-hal yang sepele. Sekali lagi, jadi kalau tentang kira-kira yang paling cocok modular panel, yang mana ya? Apakah jendela yang terarah bisa diarahkan kemana-mana, atau pintu, atau jendela kaca, atau jendela plastik, atau mungkin gabungan antara plastik dan kaca? Dan aku bisa menjawabnya dengan sederhana tadi. Pertama kali ya tergantung dong Pak. Iya tergantung dengan noise-nya gelombang. Jadi jangan langsung menjawab ini Pak, gitu jangan. Tapi jawab dulu dengan tergantung. Kalau sudah nanti dijelaskan seandainya ini panjang gelombangnya lebih dari, nah aku bisa jawab masing-masing. Nilainya tidak hanya 100 itu, nah, nilainya 150. Oke, Nagi, selanjutkan. Ini anak-anakku yang lain ada yang ini 7 orang. Ini ada yang ikut mata kuliah lain hari ini atau hanya akustik aja? Akustik, Prof. Oh, hanya akustik ya sudah. Saya takut nanti kalau ada, karena ini tadi jamnya saya tidak disiplin. Nah, ini bisa lihat anakku, enclosure. Apa itu enclosure itu? Siapa yang tahu? Ruangan tertutup, Prof. Bagus, 100, Nak Raihan. Bagus sekali. Jadi ada yang, betul, Nak Raihan apa Nak Aryo? Raihan, Prof. Terima kasih, Nak Raihan.
Jadi ada terminologi nanti yang ada enclosure, ada yang partisi, dan ada yang barrier, apa itu rintangan. Jadi kalau enclosure itu jelas, karena enclosure itu bisa dikatakan mempertimbangkan transmisi yang datang, mempertimbangkan refleksi kemungkinan terjadi, dan mempertimbangkan dengan dispersi. Nah, itu kan bisa dilihat ada dindingnya dan ada tutupnya. Kalau kita ngomong tentang partisi, itu biasanya hanya sekat. Jadi kita tidak mempertimbangkan adanya dispersi. Jadi ada bunyi, loh katanya bunyi berjalan lurus, yang tergantung. Ya lurus, tapi di nabrak kemana-kemana, akhirnya juga tetap aja kedengaran. Sehingga kalau terbuka di atas, itu kemungkinan terjadi peristiwa dispersi, itu bukan noise enclosure, bukan enclosure namanya, tapi penyekat. Apalagi kalau kita ngomong tentang tembok, barrier, ya, hambatan saja satu arah. Ternyata bunyinya dari atas atau dari samping atau dari belakang, ya kita sama aja tidak pakai apa-apa kalau hanya pakai barrier. Ya paling hebat untuk di industri ya noise, enclosure, tertutup begitu. Jadi samping dan atas tertutup. Tapi juga free of vibration dengan sendirinya. Mentang-mentang sumbernya dekat, kita pakai enclosure, tapi lupa bahwa bunyi kan bergetar juga lewat tanah. Sehingga biasanya kalau enclosure yang untuk sumber bunyi yang dekat dan mempunyai intensitas yang tinggi, biasanya itu ruangannya tidak bisa ikut getar. Nah, itu ada desain khusus, dia tidak lengket di tanah. Kok bisa sih Pak desain kok nggak lengket di tanah? Dengan sehingga tidak ada hubungannya dengan tanah di samping. Menarik itu kalau mau mendesain yang kayak begitu. Jadi digali sedemikian rupa sehingga posisinya itu tidak, loh Pak kan tetap aja nancep di tanah. Nah itu ada barrier seperti penghilang getaran yang dari bawah. Tapi semuanya 100% enggak ada getaran yang bisa masuk. Nah, tapi tergantung juga ruang apa itu. Nah, aku bisa sebetulnya melihat yang disebut ruang bebas gema. Bukan bebas suara, tapi terminologinya bebas gema. Anechoic chamber. Itu desainnya seperti kayak begitu. Bisa dilihat sebetulnya yang sekarang di BSN, kalau dulu masih di LIPI. Pre-assembly noise enclosure. Pre-assembled noise enclosures over a high performance, cost-effective alternative to bit solution using conventional construction materials or modular acoustic components. Tapi pada umumnya itu modular, karena kalau konvensional mahal. Modular kenapa? Ya kan bisa dicopot-copot Pak. Tapi apakah tidak ada kemungkinan? Yes, itu ada. Jadi kalau seperti namanya space ya, bukan space. Jadi ada yang menerobos bunyi, itu bisa dihindarkan. Tapi memang relatif bukan hanya teknologi, ya, tapi tetap lebih murah dibandingkan dengan yang konvensional. Karena untuk konvensional biasanya bahannya sudah luar biasa. Ada komentar, ada pertanyaan tentang pre-assembly noise enclosure atau noise enclosure saja. Karena pre-assembly berarti belum diinstal, belum dipasang, belum dirakit. Ya lanjut ke nomor 18, Nak Agis. Nah, ini untuk apa sih sebetulnya? Di situ ada jawabannya. Pre-assembled noise control structures are the ideal solution for projects with limited time and space of funding. Jadi kalau ada kegiatan yang waktunya terbatas atau tergesa-gesa, ruangannya tidak yang
ideal, bisa kita atur, ruangnya juga terbatas, dan duitnya juga terbatas. Maka kita bisa menyodorkan, Pak bikinin aja Pak, pre-assembled noise control. Jadi Pak, ya kita bisa bikin potongan-potongan dulu atau bagian-bagian terdahulu, kemudian kita bisa rakit anytime sehingga kita bisa memindah-mindahkan dengan sederhana begitu alat-alat tersebut. Jadi kalau diminta itu kita bisa mengatakan, oke, kita buatkan Pak yang pre-assembled noise control saja. Karena kecenderungannya ini adalah menghemat waktu, menghemat ruang, dan juga dana. Bawahnya dijelaskan lagi, by controlling every aspect of the design and assembly in all factory, we or me or you or all of us can guarantee levels of mechanical, structural, and acoustical performance that are difficult to achieve in the field. Ya dengan aslinya karena kita bisa desain. Biasanya kalau ada pengendaliannya itu yang kemudian berubah. Tapi kalau enggak pasti lebih murah dibandingkan dengan yang sama, yang sebentuk, yang dimensinya itu biasanya pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang pre-assembled noise control structure. Karena ini modular biasanya. Ada komentar, ada pertanyaan anakku? Kalau tidak ada, kita teruskan. Silakan Agis. Kalau tadi, kalau sekarang in plan offices. Pernah mendengar kata-kata in plan yang lain? Belum, Prof. Biasanya kaitannya dengan apa, Nak Talita? Kalau kita dengar implan itu loh, operasi ya. Jadi kita pasangkan di dalam tubuh kita, itu implan biasanya. Oh implan itu. Barangkali ya mudah-mudahan tidak ada yang keluarganya dioperasi. Implan offices ya berarti kantor yang dimasukkan di dalam bengkel atau mungkin dimasukkan dalam pabrik, dalam industri, itu implant offices yang sebetulnya kaitannya dengan pengendalian biasanya, atau ya mereka bisa mengoperasikan sesuatu kegiatan tapi tidak menderita karena kebisingan yang terjadi. Nah, di sini can be configured and assembled into a wide variety of structure. Jadi bisa dibikin, ya dirancang dulu ya nak ya, dan terakit. Bentuknya bisa macam-macam ya. Ya karena kalau implan ya kita harus menyesuaikan dengan offices-nya, kantornya di situ atau bengkelnya di situ atau industrinya di situ. Dikatakan di sini hebat banget. The variety and type of noise control solutions are endless. Apa itu artinya Nak Talita? Endless. Ya ini bisa ya endless maksudnya di sini itu artinya banyak sekali variannya. Jadi kalau anakku mau bikin yang implant offices ini sebetulnya macamnya banyak sekali. Tapi dikatakan di situ endless. When combining the basic. Ya silakan Nak, nomor 20. Ya ini kalau kita lihat dari bahannya, kemudian kita bisa mengkonfigurasi atau kalau sudah bisa bahannya sih sesudah jadi banyak, tapi kita bisa lebih lebar, lebih luas,
Berarti kita juga mempergunakan bahan yang sama tapi lebih banyak begitu. And assembled into a wide variety of structure. Jadi susunan yang berbeda-beda. Aku kepingin kontrolnya ini kamarnya 2 begitu. Enggak, 1 saja. Terserah di situ. Sehingga di sini dalam pembuatannya karena kita modular, jadi bisa dirakit sekeinginan kita. Ya tergantung apakah kita hanya kepingin menurunkan di industri, di alat-alat industri, apa mungkin di alat-alat yang kaitannya dengan industri, pembuatan bahan-bahan yang komersial, atau mungkin lembaga-lembaga atau perkantoran. Bahkan mungkin juga dedikasikan untuk di masyarakat. Jadi kalau yang modular ini kita bisa bikin seperti ruang apa itu ya, gardu satpam itu, nah kalau kita kepengen ruangan yang, nah kantor polisi yang biasanya di perempatan, bukan di perempatan jalan, di dekat, kalau di perempatan nanti ditabrak mobil, di dekat perempatan jalan itu biasanya dipertimbangkan termasuk bebas kebisingan. Nah itu termasuk yang modular ini. Nah, modular is practically suited for application requiring a high degree of noise reduction. 40 decibels. Ya, tergantung sebetulnya tidak sebegitu kencang, sebegitu ketat dengan keinginan. Justru luas, fleksibel dengan keinginan-keinginan diinginkan oleh pemakai. Di sini dikemukakan jadi ruang yang modulin ini cocok untuk ada 3 ini. Enclose or isolate noisy equipment operation. Yang kedua, enclosure ini untuk manusia. Or isolate, pertama itu noisy equipment ditutup oleh itu, nah untuk modul itu. Tapi kalau yang kedua justru yang ditutup tempatnya pengawasnya, operators and technician. Atau di sini yang ketiga, with product test and measurement chamber. Jadi tempat-tempat yang digunakan untuk mengukur, biasanya pengendalian kalau di sini, mengendalikan suatu proses di industri, tapi jangan sampai pada waktu mengendalikan itu terganggu dengan bunyi mesin-mesin yang ada di sekitarnya. Jadi dibuatkan modular control yang sekaligus juga bebas bisingan. Ya, lanjutkan nak. Atau kalau ada komentar, pertanyaan, monggo silahkan. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan dong. Nomor 21. Ya, silahkan Agis, nomor 21. Nomor 20, nomor 21. Sudah, Prof? Belum? Ya, bagus. Nah, kalau ini bentuk-bentuk fisik bagaimana? Kalau tadi kan enclosure, nah kalau di sini sekarang barriers. Jadi sebetulnya ada 3 yang perlu dimengerti. Ada yang enclosures, ada yang barriers, kemudian ada partisi. Kalau barrier itu hanya menghalangi, seperti biasanya di jalan-jalan tol itu kita sering kenal barrier. Ini contoh yang di industri-industri yang dijual. Mereka menceritakan tentang kualitasnya, weather resistant, tahan cuaca, artinya kena hujan dan kena panas. High acoustical characteristic, jadi dia tidak berubah karena with robust structural stability stand up to the elements. Jadi walaupun kena hujan dan kena panas, kemampuan untuk menghalangi
kebisingan tidak berubah menurut yang jual. Tapi ini juga bisa kita cek. Nah, ini fungsi dari waktu dan fungsi dari noise source-nya. Masih ada berapa lagi, nah, Agis? 2, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Oke, kita Ada ngobrol, 1, kita 2. ngomong cepat noise. Oke, Ada nomor 22. Oh, ini sambutan terusannya dengan yang tadi. Dia mengatakan di sini, ya, ini sangat-sangat tergantung kepada keperluan di sini. Of noise-related disturbances in a community or neighborhood. Jadi, apakah itu di masyarakat ataukah itu di tangga dari suatu industri begitu. Jadi kalau jalan tol begitu, ini kan kita bisa katakan itu industri. Karena keluar ke sana kemari itu mobil-mobil semuanya itu kaitkannya dengan industri, baik kemungkinan industri jasa yang perlu dipertimbangkan di sini dengan aslinya ya jarak tadi. Terus kalau untuk pengontrolnya juga dipertimbangkan tentang apa itu rooftop-nya atau cooling towers-nya atau mungkin AC. Kaitannya juga dengan pabrik yang berkaitan dengan hal-hal tersebut begitu. Tapi di sini juga harus dipertimbangkan juga dikatakan di sini tentang masalah-masalah kebisingan yang belum diberlakukan sebelumnya, belum dikatakan di sini untreated ya. Mungkin saja hal ini mengganggu, nah, lebih parah, tapi karena dianggap tidak begitu mengancam, karena mungkin terpencil, karena mungkin jauh dari pemukiman. Yang ini sebenarnya kita tidak boleh curang, karena kita tidak apa-apa, mungkin binatang, mungkin bukan jelas, mungkin ya, jelas binatang kalau ada di situ, atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga merana, nah, tumbuh-tumbuhan dengan kebisingan itu, untuk tertentu dia tidak bisa, kalau kita respirasi, napas, tapi kalau di tumbuhan, tumbuh kembangnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi bukan hanya kita. Di sini dikatakan community masyarakat, tapi include di dalamnya itu tumbuhan dan binatang tadi. Bukan hanya mengganggu, di sini dikatakan disturb, sleep, or interfere with quality of life. Yang akan mengganggu terhadap kualitas kehidupan. Kehidupan di sini bukan hanya hidupnya manusia, tapi juga lingkungan juga. Ini supaya dimengerti bagaimana hal-hal yang sepele kelihatannya hanya bunyi, tapi akan mengganggu kualitas kehidupan. Silakan, Nak, nomor 23. Nah, curtain itu artinya apa, Nak? Agis. Curtain. Kalau kita sering ngomong kalau di rumah namanya gorden. Jadi kalau di jendela, oh ada gordennya begitu kan ya. Nah, kalau ini gorden bahasa Belanda itu. Noise control curtain system. Ini juga iklan. Tapi di sini dikatakan ideally suited to application, ya secara ideal cocok pada
requiring modest noise level. Jadi noise levelnya tidak tidak tinggi banget, tapi modest. Jadi ya tidak begitu memungkinkan untuk merusak telinga lah. Jadi kita cukup bisa menggunakan curtain system. Ini malah kelihatannya di kantor-kantor yang besar, di industri-industri yang jaraknya relatif jauh dengan kebisingan, tapi tetap mengganggu, tapi tidak merusak pendengaran. Kita bisa lakukan hal itu. Atau mungkin ruang kontrol yang digunakan hanya sehari mungkin 2 kali pagi dan sore untuk mengendalikan. Karena tidak ditempati, jadi cukup menggunakan curtain system. IAC di sini pabrik ya nak, FlexiShop di situ model apa itu? Ada TM-nya itu paten itu untuk mereka, produk mereka pasti dituliskan begitu. Oke, yang nomor 24 Nagis. Ini menjelaskan yang barusan saya omongkan tentang ya pokoknya kalau ada industri yang memang bising tapi tidak terus-menerus tertimpa kebisingan tersebut. Tapi ada orang yang rutin ke situ. Mungkin 15 menit, mungkin 10 menit untuk mengendalikan ruangan, atau mengecek jalannya operasi mesin dan seterusnya. Kita mempunyai ruangan, tapi kalau pakai yang enclosure terlalu mahal, makanya alternatifnya seperti yang barusan, pakai control curtain saja. Ya, di sini direkomendasikan yang disebut dengan FlexiShop, karena absorpsinya yang diutamakan di sini. Nomor 25, silakan nak. Saya, Bro. Oh, ini gimana nih? Kok ada akustik panel tapi dari program? Gimana, Bro? Saya baca apa gimana, Bro? Nah, ini kelihatannya ada dinding. Kalau digambarkan di sini ada suatu ruangan yang berhubungan dengan ruangan lain. Yang ruangan lain mungkin juga tempat industri atau mungkin juga malah tempat staf kantor. Tapi di sini dikatakan justru mengontrol reverberation. Jadi justru gaungnya yang dikendalikan di sini, yang mungkin mengganggu tetangga atau mungkin mengganggu karyawan yang ada di dalam. Di sini memang lebih sederhana, lebih mudah, tapi bukan berarti baik. Ini hanya karena dedicated untuk ya di sini malah kecenderungannya ada estetikanya sehingga lebih indah. Jadi bukan hanya menurunkan tingkat desibel dari kebisingan, tapi juga terlihat indah kalau di sini dikatakan begitu. Noise foil metal acoustic panels provide excellent acoustical and aesthetic enhancement to many different spaces. Jadi kelihatannya warna-warninya juga ada, sehingga bisa membuat ruangan bukan hanya berhasil di dalam menurunkan kebisingan, tapi juga menambah keindahan ruangan. Bukan hanya sekedar berfungsi untuk menurunkan kebisingan. Nah, ini orang jualan jadi memproduksi berbagai jenis metal akustik panel. Ya, yang terakhir nomor 26.
wall blankets, Prof? Kenapa dindingnya dikasih selimut, nak? Nah, ini fungsinya dalam menurunkan bunyi adalah kemampuan mengabsorpsi. Wall blankets provide excellent noise absorption characteristic. Tapi dia juga mempunyai durability. Dan dia mempunyai juga number 1 fire rating. Jadi dia tahan api according to ASTM, American Standard Testing Metrology ya, nak ya. Jadi ini measurement. Ini yang dia jual begitu. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan kebisingan, tapi juga tahan api. Dan tapi di sini dia tidak mengatakan murah. Oh, dia juga abrasion resistant, dia tahan gesekan. Impervious to dirt, tahan kotor. Tahan terhadap grease, cairan, and airborne debu, airborne contaminants. Ya, itu kira-kira menambah perbendaharaan anakku. Siapa tahu nanti menjadi supervisor di sebuah industri begitu. At least paling tidak tahu bagaimana mengendalikan kebisingan. Bukan hanya apa tadi, Nak Agis? Bukan hanya dengan mempunyai ruang yang tertutup, enclosure, tapi juga bisa kita lakukan dengan barrier, atau kita lakukan dengan Noise control certain system. Wall blanket. ya. Jadi ada yang ruang tertutup, ada yang partisi, ada yang barrier. Sederhana, tapi mengerti hal itu lumayan. Nanti kalau ditanya harus bisa menjawab. Jadi khusus untuk penanganan kebisingan, ya. Ada apa anakku? Ada yang mau bertanya? Nah, Aryo? Aku, Prof. Oh, Nak Billy? Ya, sudah, Prof. Oh, sudah saja. Saya sudah. Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silahkan. Mohon maaf, jadi tambah waktunya, tapi karena tadi mulainya lambat ya. Ya, Prof. Apa-apa, Prof. Yuk, makasih semua anak-anakku ya. Terima kasih, Prof. Ya, makasih, Nah, Prof. jangan Makasih, lupa Prof. dikirimkan ke teman-temannya ya. Iya, Prof.